Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, salam syahdu buat pecinta Tosan Aji, di bumi Nuswantoro ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang misteri keris pusaka tayuhan. Apa yang dimaksud dengan pusaka tayuhan, kita sinau bareng untuk menguak keris pusaka tayuhan. Sejak dari zaman dahulu, bahwa keris digunakan sebagai senjata dalam sebuah pertarungan dan bela diri, juga alat piandel pusaka, objek khasanah spiritual, bahkan aksesoris untuk pakaian adat serta kegiatan seni budaya. Tidak menutup kemungkinan, seringkali keris juga dianggap memiliki kekuatan magis dengan daya tuah tertentu. Sehingga sampai saat ini, masih banyak masyarakat secara umum percaya bahwa keris dapat membawa keberuntungan sehingga terkadang dijadikan sebagai jimat atau piandelnya. Bahkan ada juga yang meyakini keris bisa membawa kesialan bahkan keburukan sehingga takut memilikinya, bahkan yang memiliki peninggalan ada yang membuang dan melarung dihanyutkan ke sungai. Dari semua hal ini, benar dan tidaknya tentu kembali pada keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, sebatas pengetahuan yang kita miliki. Walau pada hakikatnya, pengetahuan secara umum pada cara pandang masyarakat tersebut, masih simpang siur dan diragukan kebenarannya. Kita akan mengurai dahulu mengenai apa itu yang dimaksud tayuhan. Keris yang memiliki kekuatan esoteri atau kekuatan gaib, itulah yang disebut keris tayuhan. Yang dimaksud tayuhan adalah keris yang diambil segi tuahnya, yaitu berkah atau kekuatan tertentu yang ada di dalamnya. Tak heran keris seperti ini dikeramatkan keberadaannya. Keris seperti itu mempunyai keistimewaan tertentu, sebab empu pembuatnya untuk membuat keris perlu pengetahuan yang sangat rumit, baik itu menggunakan perhitungan hari, bulan, tahun yang diselaraskan dengan pemesannya, juga hari baik pembuatannya, serta memilih jenis material besi yang akan ditempa, juga ritual-ritual tertentu secara khusus seperti puasa, tapa brata, serta uborampe sesaji agar apa yang dikehendaki pemesannya dikabulkan oleh Sang Maha Pencipta. Tak heran keris sering disebut suatu doa yang dibendakan. Sebab pembuatannya ada unsur cipta, pemikiran garapnya, rasa, penyelarasan kekuatan batin, serta karsa yakni wujud dari hasil karya seni buatannya sang empu. Keris di zaman dahulu tidak dibuat asal-asalan yang membuahkan hasil karya seperti di zaman modern ini. Tetapi dengan disiplin ilmu pengetahuan baik secara fisik dan metafisik. Sehingga orang yang mengerti hal ini pastinya memilih keris sepuh yang sudah pasti memiliki daya tuah dibandingkan keris buatan zaman sekarang ini. Mengenai tuah keris untuk masyarakat umum, biasa kebanyakan berkisar pada bab kerejekian, keselamatan, ketentraman dan keharmonisan keluarga, keberkahan hidup, dan lain sebagainya. Tuah keris kalangan ningrat juga para sesepuh secara mendasar adalah tuah untuk katiasan atau kesaktian. Sejatinya semua keris, apapun jenis dapur kerisnya bahkan jenis tuahnya, hakikatnya selalu mengandung unsur kesaktian dan kekuatan gaib yang ada di dalamnya. Mengenai keris tayuhan ada mengenai garap, itu dahulu disesuaikan dengan status sosialnya. Jadi jangan berpikir keris tayuhan itu garapnya selalu asal berbentuk keris dan sangat sederhana, seperti keris dusun atau lokasian pedesaan saja, yang dahulu dimiliki kalangan dukun. Keris sampai saat ini pun tetap menunjukkan derajat pangkat dan status sosial seseorang. Keris dilihat dari garap dan material baru ciri khas tangguhnya, ini pengetahuan ahli keris, sebab garap dan material itu memiliki ciri khas tersendiri dan tidak bisa dibohongi. Dalam menilai sebilah keris, mengenai daya tuah atau filosofi itu dikesampingkan. Mengapa demikian? Sebab jika keris, segi garap dan materialnya, itu dinilai otentik, pastinya, sudah barang tentu bab lain, yakni esoteri atau daya tuahnya jelas pastinya juga mumpuni. Logika ahli keris pasti berpikir demikian. Kecuali pemblondrokan memanfaatkan momen untuk mencari uang, menggiring opini publik dengan menjual cerita, yang parah menampilkan keris kamardikan bahkan koden, dinyatakan tangguh ini itu, mencantumkan khasiat tuah serta filosofi karakter pamornya. Ini rahasia umum, bakul keris berkelas agar jualannya laku dan diminati lalu terjual, yang parah lagi dikasih embel-embel sertifikat biar terlihat elegan serta terpercaya. Semua ini kembali pada cara pandang orang menyikapi dan sesuai pengetahuannya. Monggo hal ini, semua dikembalikan pada Anda yang menilainya. Sampai pada bab mengenai daya tuah tertentu yang memiliki khasiat serta kegunaannya, ini sebatas keyakinan juga sugesti peminat keris itu sendiri. Sebab keris merupakan doa yang dibendakan, jadi sebagai sarana memanfaatkan katiasan tuah di dalamnya untuk mewujudkan harapan atau keinginan pemiliknya. Hal ini juga harus bisa menyelaraskan diri sendiri dengan frekuensi keris pusakanya. Dengan kata lain, gurukan pada ahlinya, jangan main suatu pengetahuan yang Anda bermodal istilah katanya.
Keris yang berisi tayuhan itu pasti memiliki daya tuah tersendiri. Bagi yang melihat atau memilikinya, daya tuah atau kekuatan gaib ini, bisa berupa perwujudan keris itu tampak wingit, galak, demes atau memiliki prabawa tersendiri, sedang keris yang tidak berisi pasti tampak biasa saja, tidak ada rasa atau sesuatu dalam perasaan kita. Daya tuah tersebut biasanya ada hukum tarik-menarik, tak heran keris itu mencari tuannya. Perlu diketahui bahwa, keris yang dulunya dibuat sebagai keris tayuhan atau keris pusaka, bahwa kekuatannya tidak dapat hilang, atau dihilangkan, itu dikarenakan bahan-bahan material besi yang dipakainya saja sudah mengandung tuah. Besinya yang digunakan tentu besi pilihan yang bertuah, pamornya juga demikian, sehingga tuah dari keris tersebut, tidak akan hilang selama perwujudan keris tersebut masih ada. Secara logika begini bosku, kita dapat mengambil contoh, disamakan saja dengan besi magnet, jenis besi ini memang memiliki kekuatan untuk dapat menarik besi. Kekuatannya tidak bakal hilang, selama unsur-unsur magnetnya masih ada, demikian juga keris pusaka, selama unsur besi, baja dan pamor masih melekat, tentu kekuatan alaminya tidak bakal hilang. Hanya para empu pembuatnya, yang mengetahui kekuatan atau daya apa yang terkandung dalam bahan-bahan keris tersebut. Jika ada orang yang dapat mengambil isinya, hodamnya, kekuatan gaibnya pada keris tersebut, itu sebenarnya, hanya daya positif notis, atau daya saran yang dilekatkan empu saja yang diambilnya, sedang daya alami dari bahan keris akan tetap ada secara alami. Jika seseorang bisa menyelaraskan dengan pusaka miliknya, tentu kekuatan tersebut akan kembali dengan sendirinya, sebab kekuatan gaib atau esoterinya, selagi wujud benda itu masih ada, tentu bisa diaktifkan kembali kekuatan gaib atau esoterinya. Hal ini yang terkadang tidak diketahui oleh kebanyakan orang, sebab keterbatasan pengetahuannya. Yang belum subscribe monggo subscribe, bisa klik gambar lonceng jika berlangganan, agar tahu tayangan terupdate. Bisa bosku klik gambar like jempolnya. Boleh berbagi link, agar teman lain mengetahui. Keris pusaka tayuhan yang perlu kita ketahui dan pahami, kita tilik bukan hanya mengandalkan segi esoteri atau kekuatan gaibnya, yang terkesan keris tayuhan itu tidak menunjukkan kualitas garap dan bahan besi material kerisnya, sehingga disinengkerkan atau dirahasiakan agar orang tidak dapat melihatnya. Anggapan sinengker tidak dipamerkan itu hal yang sudah lumrah dan umum, jika kita punya pusaka itu disinengkerkan. Tetapi untuk pemahaman butuh pengetahuan dasar. Jika yang disinengkerkan keris koden, aksesoris perdukunan, itu namanya sinengker pemblondrokan agar kebohongan tidak terbongkar. Tentu pengetahuan mengenal keris juga perlu disosialisasikan dan diinformasikan. Sebab itu jangan sampai kesalahkaprahan itu terjadi dan berkembang. Sebab keris selain dilihat dari garap dan material juga ada nazab atau silsilah asal muasal yang kita kenal dengan istilah tangguh. Sedang tangguh itu sendiri sesuatu perkiraan estimasi dari zaman era kerajaan mana di masa silam. Jika itu keris peninggalan orang tua baik itu secara turun-temurun, atau dari leluhur kita, sudah barang tentu dengan mengetahui tangguhnya kita bisa tahu dari mana asalnya. Ini juga pentingnya mengenal tangguh sebuah keris pusaka. Kembali lagi pada bab tayuhan, keris tayuhan yang kita sinengkerkan juga perlu kita ketahui dan kenali segi bilahnya. Memang jika membahas bab tayuhan alias kekuatan gaib atau esoteri, tentu setiap orang punya pengetahuan yang berbeda satu sama lainnya dan hal ini tidak akan pernah selesai jika diperdebatkan, sebab masuk ranah pribadi bab keyakinan seseorang. Jadi mengenai keris tayuhan menurut pendapat saya tentu terkait garapnya itu perlu kita ketahui. Empu pembuatnya membuat berdasarkan status sosial seseorang sebab kualitas material dan garap bagus pasti terkait biayanya juga mahal. Status sosial tinggi seperti seorang raja atau penguasa pastinya mampu mengeluarkan biaya yang besar untuk mendapat keris pusaka yang berkualitas dari karya sang empu pembuatnya. Jika itu lurah atau masyarakat biasa, tentu memesan keris pusaka pada empu, mengenai budget atau anggaran disesuaikan kemampuan yang dia miliki. Bahasa yang sering kita dengar, ono rego ono rupo, hal ini yang masih tetap berlaku hingga sampai saat ini. Jadi keris tetap menunjukkan status sosial seseorang dari zaman ke zaman. Mengenai bab esoterinya, tentu selain daya tuah pusakanya tersebut, juga tergantung pada pemiliknya yang paling berperan penting, sebab bagaimana seseorang tersebut mampu mendayagunakan esoteri pusaka yang dimilikinya. Sebab keampuhan pusaka sejatinya, tergantung pada siapa pemegangnya. Semoga pembahasan kali ini, bisa menambah wawasan kita semua, mengetahui terkait keris pusaka tayuhan. Mari kita semua bangkit berjuang agar keris sebagai warisan budaya dunia menjadi warisan agung untuk anak turun kita agar tetap menjunjung tinggi nilai budaya warisan leluhurnya.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya. Bersama Omah Keris Salatiga kita sinau bareng membahas terkait keris pusaka dari berbagai sudut pandang, memberikan informasi dan tukar kaweruh agar mengenal kearifan lokal terkait budaya Tosan Aji warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya Tosan Aji dari Omah Keris Salatiga. Rahayu. Omah Keris Salatiga, informasi silahkan. Search Google, ketik, Omah Keris Salatiga. Akan terlihat di pencarian Google. Ada alamat galeri Omah Keris Salatiga dan Google Maps. Ada juga kontak nomor telepon, SMS, dan WA di nomor 082 135 135007. Omah Keris Salatiga.